Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Amin, demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada istilah yang mengatakan jangan melihat buku itu dari covernya, ya. Jadi kita tidak boleh menilai itu hanya tampilan luar saja, sederhananya begitu. Kenapa? Karena seringkali apa yang nampak di luar itu belum tentu sama dengan isinya. Yang artinya kadang ada orang-orang tertentu begitu ya, memperlakukan orang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Sah-sah saja sih, tetapi sebaiknya tidaklah demikian. Ya, misalnya ketika kita memandang orang yang punya dengan orang yang tidak punya. Bukan menjadi rahasia lagi ya. Karena banyak orang juga kadang memperlakukan. Jika kita bertemu dengan orang yang punya nih misalnya, pasti cara kita menyambut ya, cara kita berbicara, cara kita menyapa, memperlakukan seringkali itu berbeda dibanding dengan orang yang tidak punya. Ya, orang yang tidak punya misalnya datang begitu ya, wah kita sudah muka curiga ya, muka sinis begitu terhadap orang itu. Tapi kalau misalnya dia adalah orang yang punya, wah cara perlakuannya, sikap kita, apa yang kita lakukan, kecenderungannya Bapak Ibu Saudara ya, itu berbeda. Ya, bahkan kita juga tidak bisa melihat pekerjaan seseorang begitu ya, dan kita menghakiminya. Beberapa hari yang lalu saya melihat satu konten video begitu ya. Ada seorang punya warung makan begitu ya. Ketika yang datang itu orang biasa, perlakuannya ya biasa saja. Mau makan, oh ya silakan begitu. Tapi ketika yang datang itu adalah pelanggan yang sering berbagi ya, pelanggan yang sering membayar lebih, perlakuannya berbeda. Ya. Tempat duduk makannya dipersiapkan dengan baik ya, cara penyajian makanannya berbeda dan lain sebagainya. Nah, itu sangat mungkin terjadi di dalam dunia pekerjaan, seringkali juga begitu ya. Di gereja mungkin nggak, bisa jadi ya, di gereja juga bisa jadi misalnya yang datang itu agak berbeda orangnya, pasti perlakuannya akan berbeda ya, diantar sampai ke tempat duduknya ya. Mungkin ditanya-tanya lagi gitu ya, daftar menu apa, enggak sih, enggak sampai sebegitu Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali hal ini terjadi ya. Bagaimana iman kita seringkali masih memandang muka ya. Sehingga hal-hal ini seringkali menjadi keluhan ya. Misalnya ada jemaat bilang, iya tuh hamba Tuhannya tuh kalau sama orang kaya diperhatikan ya, dikunjungi dan lain sebagainya. Kalau kita mah yang hidupnya miskin kayak gini, mana pernah kita dapat perhatian dari hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu sangat mungkin terjadi. Hamba Tuhan juga bisa jatuh dalam hal yang demikian. Walaupun tidak semua hamba Tuhan demikian. Ya, jemaat juga kadang memperlakukan pendeta atau hamba Tuhan juga berbeda. Ya, kalau misalnya dia adalah pendeta senior, ya, cara memperlakukannya pasti akan berbeda. Misalnya dengan pendeta atau dengan penginjil misalnya, sangat mungkin terjadi. Nah, artinya setiap kita itu berpotensi
ya memperlakukan orang dengan cara sudut pandang yang berbeda. Nah, semestinya bagaimana sih kita sebagai seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Kristus? Ya mari kita manusiakan sebagaimana manusia itu, memanusiakan manusia. Artinya ya memang kita mesti menghormati sebagaimana mestinya. Jadi jangan memandang orang karena jabatan, karena kedudukan, begitu ya, karena kekayaan. Kita bisa kecewa. Dan juga kalau kita diperlakukan demikian, kita juga nggak suka kan begitu ya. Ketika orang memandang kita sebelah mata misalnya. Ya walaupun kita mesti siap-siap saja hal-hal itu terjadi. Nah, firman Tuhan tuh mengingatkan saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, jadi firman Tuhan mengingatkan ini sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh begitu. Orang dunia mungkin lakukan itu, tapi kita jangan. Nah, tentunya ada alasan-alasan tertentu kenapa Tuhan menghendaki kita tidak melakukan demikian, ya, karena semuanya itu kan akan diperhitungkan, ya, akan masuk dalam perhitungan Tuhan. Nah, bayangkan kalau kita juga diperlakukan demikian, pasti kita juga nggak mau, ya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan, ya, apakah dia orang punya, tidak punya, ya. Bahkan Tuhan seringkali malah memperhatikan orang-orang yang nggak punya, ya, seperti janda miskin, ya, orang-orang miskin. Tuhan memperhatikan hal-hal yang demikian. Nah, kita kenapa sih? Kan biasanya kan ada imbal balik ya, kalau kita memperhatikan nanti orang itu memperhatikan kita. Buat apa? Upahnya hanya dunia. Ya. Kita tidaklah demikian. Bukan itu lagi yang kita. Kalau kita berbuat baik sama orang, kita memperlakukan baik kepada orang lain bukan supaya orang lain berbuat baik sama kita, memperlakukan baik sama kita, bukan. Tapi karena memang Tuhan sudah mengerjakan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita itu melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kita melakukan sesuatu, apakah itu penghormatan kepada orang, memperlakukan orang dengan baik, memang selayaknya demikian. Dan juga itu sebagai respon syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan nyata, oh ya benar dia anak Tuhan tuh. Sama seperti Tuhannya dia melakukannya. Tuhannya juga begitu kok. Nah, jangan sampai Tuhan lakukan apa, kita lakukan yang berbeda. Sehingga kita nanti identitasnya nggak jelas. Ini sebenarnya anaknya siapa ya? Kalau ngomong anak Tuhan semestinya nggak begitu sih. Tuhannya nggak begitu kok. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara ini penting sekali untuk kita perhatikan ya secara sederhana dalam hidup sehari-hari. Mungkin kita sebagai seorang pimpinan ya, sebagai ketua atau apa ya, memperhatikan anggota misalnya. Kita perlu belajar memperhatikan satu dengan yang lainnya dengan baik ya. Dalam pelayanan, dalam bergereja, dalam organisasi, dalam lingkungan, mari kita memperlakukan orang sebagaimana mestinya kita memperlakukan mereka ya, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan semuanya kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, mari kita menempatkan sesuatu pada tempatnya ya, menghormati, memang selayaknya memang mesti ya penghormatan itu, memanusiakan manusia ya, paling tidak itulah sederhananya Bapak Ibu Saudara ya. Dan jangan menilai seseorang hanya berdasarkan tampilan luar saja. Banyak orang hari ini ketipu ya dengan tampilan luar karena mereka tidak mengerti apa yang terjadi di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bagaimana kami memandang dan memperlakukan orang lain. Ajar kami memandang, memperlakukan orang sebagaimana mestinya dan seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami dan ajari kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami. Kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.